dia mewadahi, kemudian dia itu bisa menyuarakan gitu. Si bapak ini langsung membeli HP Android gitu kan. Jadi pas ngeliat itu kita juga makin seneng gitu ya, jadi makin semangat juga buat. Halo Master, selamat datang di Kabar Udang on the Air bersama saya Gita Gisela. Hari ini saya sedang bersama dengan Mbak Christine Kombong dari Head of Impact Jala. Ya, Mbak Christine ini adalah orang yang memang berhubungan langsung dengan komunitas tambak ya. Sudah 4-5 tahun mungkin ya Mbak yang berhubungan dengan komunitas Jala. Ya, jadi Mbak Christine ini dekat sekali ya dengan komunitas-komunitas tambak udang, khususnya di Lampung dan di Jawa. Bahkan kemarin sendiri pun Mbak Christine Kombong ini sempat datang ke Sulawesi ya untuk bertemu dengan komunitas-komunitas petambak kecil ya. Mungkin boleh diceritakan Mbak Christine gimana kabarnya hari ini, dan kemarin cerita juga nih tentang pengalaman di Sulawesi, apakah ada yang menarik atau gimana gitu. Oke, kabar saya baik, terima kasih. Jadi kalau kemarin memang betul ada kunjungan ke Sulawesi Selatan ya, Provinsi Sulawesi Selatan itu kita berkunjung ke 6 kabupaten, dan memang secara khusus itu untuk melihat bagaimana sih aktivitas budidaya udang yang ada di Sulawesi Selatan, seperti itu, khususnya di 6 kabupaten tersebut. Dan memang kita juga sebenarnya ingin melihat kalau berhubungan dengan komunitas gitu ya, berhubungan dengan komunitas, kita pengen melihat apakah memang untuk di Sulawesi Selatan ini kecenderungan petambak itu sudah ada untuk berkomunitas gitu. Oke. Berarti yang datang ke sana tuh dari komunitas petambak mana aja nih Mbak? Kalau untuk yang datang ke sana tuh sebenarnya mungkin kita ada sosialisasi juga gitu ya. Untuk komunitas petambaknya sebenarnya kalau dari segi komunitas struktural gitu ya, punya struktur komunitasnya, sebenarnya kita juga belum terlalu detail sih ya melihat ke sana pada saat ada sosialisasi kayak gitu ya. Kebetulan ada agenda pekerjaan dan memang ada sosialisasinya tuh waktu itu, dan diundang tuh sekitar 50-100 petambak. Nah, tapi kalau untuk kalau misalkan saya ditanyakan apakah memang sudah ada struktur yang rapi terkait komunitas itu memang dibentuk dari sebuah dinas, itu tuh sebenarnya kita juga belum melihat ada itu sih di 2 kabupaten itu, di Pangkep dan di Baru itu. Jadi memang mereka membuat itu secara mandiri gitu ya, secara kolektif antar sesama petambak gitulah ya. Iya, biasanya itu cuma sebagai kayak ya misalkan bapak-bapak gitu kan, petambak udang biasanya bapak-bapak ya. Biasanya tuh nongkrong gitu kan sambil minum kopi. Nah, itu aja sebenarnya kelompoknya itu dibuat berdasarkan aktivitas nongkrong-nongkrong sambil minum kopi, bahas budidaya. Tapi kalau misalkan untuk komunitas yang memang dia sudah ada struktur yang baik antar kelompok, dalam kelompok tersebut itu sebenarnya jarang sih kalau kita temukan di mungkin lebih detailnya itu lebih di smallholders atau di petambak-petambak kecil gitu. Oke. Kalau misalnya memang tadi kan disebut dibentuk oleh dinas itu sendiri ya. Biasanya memang kelompok petambak mana aja yang kayak gitu? Kalau untuk kelompok petambak yang dibentuk oleh dinas itu juga memang ada gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan sebenarnya maksudnya sepanjang pengalaman saya di Jawa, kemudian ke Lampung dan ke Sulawesi juga kemarin ya, bahkan ke Lombok itu kemarin juga pernah. Memang kalau dari dinas perikanan kita per kabupaten gitu, bahkan dari KKP sendiri itu memang sudah menginisiasi bahwa ketika kita memiliki pembudidaya gitu ya di daerah-daerah, itu ada baiknya harus dibuat dalam satu kelompok ataupun satu komunitas gitu. Agar kenapa? Agar supaya
petambak-petambak ini tuh bisa diberdayakan dengan secara masif dan lebih mudah gitu. Karena kan dinas itu kan membawahi kabupaten ya. Nah, dan untuk mengontrol satu kabupaten kan rada sulit kalau misalkan kita per individual. Misalnya dinasnya harus turun per individual mengontrol itu kan rada sulit gitu. Jadi memang kalau disarankan sepengetahuan saya, kalau dinas-dinas di Indonesia khususnya yang di ranah kelautan dan perikanan itu memang sudah menganjurkan bahwa petambak itu harus berkelompok gitu agar bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh dinas gitu. Itu ada juga jenis kelompok yang dibentuk oleh dinas tuh ada juga. Oh, ada juga ya. Tapi ada juga yang memang belum gitu. Oke. Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan kita tadi ya. Maksudnya sama pertanyaan selanjutnya gitu lah ya. Oke, tadi kan sempat dibahas nih kalau misalnya berkelompok itu sangat penting lah ya untuk petambak-petambak udang itu sendiri. Nah, apakah ada alasan vital untuk membentuk kelompok itu sendiri bagi petambak-petambak udang gitu? Kemudian apakah terbentuknya kelompok ini bisa menjawab tantangan mereka kah? Atau menjawab kebutuhan mereka kah saat bertambak udang? Seperti itu sih. Oke. Mungkin tantangannya dulu kali ya. Kalau tantangan dalam budidaya udang dulu mungkin ya. Sebelum kita bahas hubungannya tantangan sama kenapa harus berkelompok gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari segi tantangan di budidaya udang tuh sebenarnya lumayan gitu ya, lumayan banyak karena budidaya udang sendiri itu kan beresiko tinggi gitu. Nah, beresiko tingginya kenapa? Karena memang modalnya itu banyak gitu, harus modal banyak, kemudian perlu knowledge atau pengetahuan yang cukup untuk budidaya gitu. Nah, melihat tantangan yang itu belum lagi itu secara internal ya, ketika seseorang itu mau berbudidaya berarti biasanya itu dia sudah punya pengalaman mengamati budidaya orang lain ataupun punya ada historical pernah belajar gitu. Nah, kita belum membahas dari mungkin lebih ke perubahan iklim gitu. Perubahan iklim juga sangat mempengaruhi budidaya gitu karena memang cuaca kemudian air itu kan juga mempengaruhi kehidupan udangnya ya gitu. Nah, kalau misalkan kenapa itu harus berkelompok? Karena semakin banyak tantangan itu tadi gitu, dari segi high risk budidayanya, kemudian high risk budidaya itu dari penyakit juga ada, kemudian dari faktor cuaca juga ada, kemudian dari faktor belum masalah sosial ya kayak gitu, belum masalah sosial gitu, itu juga ada biasanya mempengaruhi dalam aktivitas budidaya. Nah, melihat tantangan-tantangan tersebut, makanya kenapa berkelompok itu sangat disarankan agar supaya teman-teman pembudidaya saling bertukar pikiran gitu, bertukar pikiran untuk menyelesaikan memberikan solusi satu sama lain untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi di satu daerah kayak gitu. Di antara kelompok itu tersebut dulu sih sebenarnya lebih sederhananya kayak gitu. Oke. Biasanya ketika berkelompok kayak gitu, misal satu petambak katakanlah dia menemukan satu masalah gitu di tambak udangnya gitu. Dan itu bisa berpengaruh sama petambak-petambak lainnya. Nah, apakah ada wadah tersendiri untuk menyampaikan informasi antar sesama petambak di satu kelompok tersebut? Misal mereka harus ada grup discussion-nya di berbagai saluran komunikasi, atau memang mereka punya jadwal ketemu misal seminggu sekali gitu untuk bahas hal-hal tertentu terkait dengan budidaya udang. Yes, oke. Jadi kalau di Indonesia sekarang tuh sebenarnya petambak kita tuh sudah sebenarnya kalau untuk berdiskusi, karena budaya orang Indonesia itu memang suka ngobrol di warung kopi gitu kan. Nah, suka ngobrol warung kopi itu tuh sekarang tuh juga ada kok gitu. Jadi memang ada forum-forum dari skala forum kecil gitu ya di desa, bahkan di kelompoknya tadi yang di warung kopi itu skala kecil banget tuh ya. Habis itu skala desa itu juga ada, memang kalau kelompoknya sudah banyak dan terintegrasi. Kemudian dari skala nasional itu juga ada kayak gitu. Dan banyak kok kalau misalkan
komunitas, maksudnya wadah, forum atau wadah yang memang sudah aktif. Kalau di budidaya udang kita sekarang itu ada Shrimp Club Indonesia, kemudian itu ada Forum Udang Indonesia, itu salah dua komunitas besar memang yang memberikan wadah untuk berdiskusi bagi para petambak atau pembudidaya bahkan di level nasional gitu sih. Dan biasanya dari level nasional inilah yang nantinya akan menyuarakan gitu ya tentang kebijakan seperti apa sih yang harus dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat membantu pembudidaya udang kita gitu sih. Jadi memang dari ranah bawah itu memang sudah ada gitu ya. Mungkin berbicara tantangan yang lain itu adalah berbicara tentang integrasi aja sebenarnya. Integrasi antara yang di bawah ini untuk naik ke atas seperti itu. Karena kan tadi kalau saya bilang kan untuk petambak-petambak kecil gitu ya, yang smallholders farmersnya itu memang kurang aktif seperti itu dan memang masih sulit untuk dijangkau untuk memasuki forum-forum seperti ini. Gitu. Berarti tiap levelnya itu beda-beda ya? Betul. Oh, oke. Berarti kan memang kalau misalnya tiap level itu berbeda, tiap aktivitasnya pun setiap komunitas itu pun berbeda ya. Oke, bisa juga beda juga sih, gitu ya. Jadi kalau dalam budidaya kan kita kenal ada 4 sistem budidaya gitu ya. 4 sistemnya itu dari bawah itu ada tradisional, kemudian semi intensif, intensif dan super intensif seperti itu. Nah, dari skala sistem budidayanya ini kan pemain-pemainnya juga dari secara skill gitu ya, dan secara aktivitas budidaya itu pasti berbeda jauh seperti itu. Nah, dari situ saja itu untuk mengumpulkan mereka dalam satu komunitas itu tuh masih jadi tantangan sih untuk kita sekarang gitu, karena memang ada perbedaan atau gap gitu ya, gap tentang apa yang harus dibicarakan gitu. Hanya saja memang kalau dari komunitas yang memang secara nasional sudah mewadahi kita gitu ya di industri ini, itu ada SCI dan FUI, biasanya memang inisiatif-inisiatif untuk berdiskusi antar pemain-pemain dalam budidaya atau stakeholders itu sudah ada. Oke, kalau di level berbeda seperti itu, biasanya komunitas petambak ini perannya itu bagaimana ya? Terus aktivitasnya itu bagaimana? Karena kan level mereka nih beda-beda ya. Apakah mungkin disamakan atau memang cara komunikasinya saja yang mungkin berbeda ke atas-atasnya gitu? Oke, sebenarnya rada tricky ya untuk ngejelasin yang ini. Jadi ketika kita berbicara tentang komunitas smallholders, itu adalah komunitas-komunitas yang bisa jadi dikumpulkan secara kolektif atau merupakan inisiatif mandiri dari si petambak atau kelompok yang ada di desa gitu, atau bahkan di desa atau di kecamatan tersebut gitu. Nah, ketika ini dibentuk, berarti kan aktivitasnya itu bergantung kepada mekanisme kelompok yang akan dijadikan atau dibentuk tersebut kan gitu. Nah, kelompok ini bisa jadi bergerak secara mandiri gitu. Jadi ketika dia bergerak secara mandiri itu untuk menaikkan aspirasi ke atas, mungkin itu yang belum ada saluran atau sarananya gitu ya. Nah, tapi memang kalau misalkan kembali ke pembentukan kelompok seperti itu ya, ini balik ke ke atau pengurus kelompok tersebut sih gitu. Karena kalau misalkan mau dinaikkan sampai ke atas, secara kebijakan nasional atau dibahas ke forum nasional gitu, nah biasanya itu kita punya namanya, kita sudah di industri ini secara khusus kita sudah punya jadi Shrimp Club Indonesia itu memang di per daerahnya itu memang ada gitu ya. Nah, dan mereka juga punya forum petambak sendiri. Nah, jadi beberapa yang memang forumnya aktif dan kelompoknya juga aktif, biasanya itu bisa masuk ke dalam forum ini seperti itu. Dan itu bisa di-recognize atau dikenali oleh Shrimp Club Indonesia, dan itu bisa jadi mengumpulkan semua pembahasan terkait masalah atau apapun gitu. Nah, tapi ketika memang kelompok ini tidak legal ataupun memang hanya kumpul-kumpul, itu kan nggak bisa tuh kan ya.
dibawa itu sih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin aktivitas kelompok itu jadinya tergantung balik lagi ke kelompoknya gitu, aktif atau tidak gitu sih. Oke. Nah, Jadi gini ya, jadi kan tadi udah sempat dibahas ya mekanismenya di tiap level komunitas petambak itu berbeda-beda, aktivitasnya pun berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke tiap petambak itu kan pasti mereka menemukan masalah gitu terkait dengan ekosistem di sekitar tambak. Katakanlah untuk biosecurity-nya mereka pun nggak begitu kuat gitu ya penerapannya. Penerapannya nggak begitu kuat gitu lah ya. Mereka ketemu dengan misal masalah entah itu di kolam tambaknya penuh lumut atau ada hama gitu kan, biasanya itu sering terjadi. Nah, gimana sih peran komunitas petambak udang itu sendiri ketika dihadapkan dengan masalah ekosistem seperti itu? Apakah ada pemulihan tertentu terkait dengan hal itu? Gitu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi ada satu pengalaman sih sebenarnya ya. Satu pengalaman tuh di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi itu dari segi kelompok atau aktivitas kelompok itu tuh sangat aktif gitu ya. Salah satu contoh industri budidaya udang yang cukup aktif kelompoknya itu di sana. Dan di sana itu ada forum yang memang dilaksanakan 1 bulan sekali gitu ya. Selama 1 bulan sekali untuk mewadahi diskusi antar stakeholders. Ini literally antar stakeholders di mana tidak cuma petambak saja yang datang, tapi juga dari sales pakan gitu ya, dari perwakilan pakan via sales di lapangan. Kemudian ada perwakilan laboratorium, baik itu laboratorium penyakit ataupun laboratorium air, kemudian ada juga dinasnya gitu ya, itu juga tetap diundang dan stakeholders lain yang aktif kayak gitu. Nah, dalam forum tersebut 1 bulan sekali itu mereka tuh membahas jadi apa yang terjadi di wilayah utara Banyuwangi, apa yang terjadi di wilayah tengah Banyuwangi, dan apa yang terjadi di wilayah selatan Banyuwangi gitu. Nah, jadi untuk masalah-masalah yang kayak lingkungan tadi, ketika ada terjadi penyebaran penyakit, itu memang petambak kita tuh sudah membahas gitu ya, khususnya yang di Banyuwangi tadi itu yang saya ceritakan, itu sudah jadi bahasan, kenapa penyebarannya jadi mungkin sekencang ini gitu, atau misalkan kenapa kok sekarang banyak penyakit gitu. Nah, itu sudah dibahas di dalam forum tersebut. Nah, take out-nya adalah dari forum tersebut itu nanti akan mengeluarkan bukan solusi ya sebenarnya, lebih ke cara untuk bagaimana nih menghindari penyakit tersebut kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal lingkungan ya, dampak lingkungan atau mungkin soalnya lingkungan itu ada 2 kalau di tambak udang ya. Jadi kita bisa melihat dari kacamata dampak budidaya udang ke lingkungan atau dampak lingkungan ke budidaya udang kayak gitu. Kalau dampak lingkungan ke budidaya udang mungkin lebih relate atau lebih relate itu kita melihat dari perubahan iklim kayak gitu ya. Perubahan iklim tuh banyak banget mempengaruhi aktivitas budidaya, dilihat dari penyebaran penyakit, kemudian fluktuasi suhu gitu ya. Nah, itu semua secara teknikal itu juga dibahas dalam forum tersebut kayak gitu. Kalau dampaknya dari budidaya udang keluar ke lingkungannya, nah itu juga dibahas tuh. Jadi memang satu kasusnya memang di Banyuwangi itu sudah ada mekanisme diskusi antara kelompok pembudidaya, stakeholders, dan berhubungan langsung dengan government gitu. Jadi lokal government-nya juga memang udah ikutan untuk merecognize atau melihat bahwa dari industri ini di kabupatennya itu ada masalah seperti ini kayak gitu, dan itu sudah dibicarakan gitu sih. Jadi beberapa take out waktu itu sudah ada juga dari petambak, kemudian dari dinasnya juga sudah ada gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa sih fungsi komunitas terhadap masalah lingkungan ya, masalah lingkungan ataupun yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh budidaya udang gitu ya, itu tuh lebih ke dia mewadahi, kemudian dia itu bisa menyuarakan gitu.
ke pemerintah setempat mungkin, atau mungkin menyebarkan informasi kayak gitu ya terkait apa yang terjadi di sekitar daerah tersebut gitu sih. Sejauh yang aku lihat seperti itu ya. Kalau misalkan untuk menginisiasi forum komunikasi seperti itu, apakah itu memang datang langsung dari komunitas petambak sempatnya atau memang diinisiasi langsung sama pemerintah daerahnya nih? Oke. Biasanya seperti itu tuh memang ada pemerintah daerah, gitu ya, pemerintah daerah memang yang aktif. Ada juga yang memang diinisiasi langsung oleh komunitas lokal, kayak gitu. Jadi memang kalau yang aku lihat selama ini sebenarnya tidak ada yang plek-plekan sama ya. Misalkan di daerah ini, di daerah A itu diinisiasi oleh Pemda, di daerah B diinisiasi oleh komunitas lokal. Itu tuh rata-rata bervariasi kayak gitu, nggak ada semuanya diinisiasi Pemda gitu, nggak ada. Karena memang kan ciri-ciri ataupun ciri-ciri masing-masing daerah kan juga beda ya. Yang mana yang memang lebih aktif di budidaya, karena nggak semua daerah di Indonesia ini itu aktif budidaya udang kayak gitu. Jadi kan fokus pemerintahnya kan juga beda-beda gitu ya. Berarti emang ada programnya sendiri gitulah ya kalau untuk diinisiasi dengan pemerintah gitu. Kalau untuk kalau kita bicara program, kalau aku sebenarnya nggak terlalu tahu ya apakah ada program dari dinasnya atau enggak gitu ya. Cuma yang tadi kalau berbicara tentang siapa yang menginisiasi duluan itu tuh bervariasi sih. Kalau untuk khusus budidaya itu bervariasi, bisa dari dinas, bisa dari komunitas lokal gitu, atau bisa dari bahkan NGO tuh bisa jadi turun untuk menginisiasi hal tersebut gitu, atau ya gitu sih. Kalau dilihat dari tadi forum komunikasi tadi, itu kan mengumpulkan banyak stakeholder gitulah ya. Seberapa efektif sih maksudnya peran stakeholder tersebut untuk membantu komunitas petambak? Apakah memang mereka hanya sebatas memberikan penyuluhan atau bahkan mereka memang memfasilitasi si komunitas-komunitas petambak ini untuk melakukan pemulihan lingkungan di tambak mereka gitu? Mungkin dalam konteks ini aku nggak bakal bahas khusus buat lingkungan gitu ya terhadap terkait dengan peran stakeholders gitu. Nah, cuma kalau misalkan kita bahas terkait peran stakeholdersnya saja, sebenarnya tuh banyak banget perannya kayak gitu. Karena kalau untuk di budidaya udang, kalau misalkan kita jalan sendiri-sendiri itu tuh nggak bakal bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari yang paling utama dan paling bawah itu kan pembudidaya ya, pembudidaya gitu. Jadi di pembudidaya ini tuh memang membutuhkan membutuhkan input gitu ya. Input itu bisa dari hatchery, kemudian pembenuran ya, maksudnya pembenuran hatchery ataupun dari pakan, dari perusahaan probiotik itu kan dibutuhkan ya. Itu kan termasuk dalam stakeholdersnya itu. Nah, kemudian ada lagi dari segi pemerintah, itu tuh local government-nya juga tetap masuk, pemerintah daerah. Kemudian dari pihak eksternal itu biasanya ada lembaga non-profit yang juga concern terhadap perkembangan industri udang Indonesia. Nah, itu tuh juga masuk seperti itu untuk membantu bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas produksi dari budidaya kita sekarang kayak gitu sih. Jadi kalau peran-perannya sebenarnya banyak banget gitu. Ada yang memang membantu di skala input, kemudian ada yang membantu di penyediaan market gitu ya. Kemudian ada juga yang ngebantu misalkan kalau yang lembaga-lembaga non-profit yang biasa aktif di industri kita itu lebih banyak membantu untuk peningkatan kapasitas dari petambak-petambak kita yang smallholders atau petambak-petambak yang kecil kayak gitu. Dan juga mereka juga aktif menginisiasi kegiatan-kegiatan yang bisa secara positif mendukung pembudidaya kayak gitu, terlepas dari pembudidaya besar atau pembudidaya kecil.
gitu sih. Kalau pemerintah otomatis lebih ke ranah kebijakan ya, sama regulasi. Gitu. Oke. Oke, tadi kan kita udah sempat bahas gitu ya secara general, mulai dari aktivitas, peran, tantangan, mekanisme, dan komunikasi mereka gitu ya, komunitas petambak dengan stakeholder. Itu kan udah sempat kita bicarakan gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dari Mbak Christine sendiri kan sebagai Head of Impact Jala gitu ya, bisa diceritain mungkin peran Jala terhadap komunitas petambak ini ya, mulai dari yang skala besar sampai dengan skala kecil gitu. Oke, jadi memang kalau di Jala sendiri kan kita memang fokus dalam pengembangan teknologi untuk berbudidaya gitu ya. Nah, selain fokus dalam teknologi tersebut, kita juga paham bahwa di Indonesia sendiri untuk industri budidaya udang ini kita 70% atau memang dominasinya itu masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil gitu. Jadi pembudidaya skala kecil yang dari tadi sudah saya ceritakan di awal itu biasanya kami menyebutnya smallholders farmers gitu ya. Pembudidaya skala kecil ini kami rasa itu perlu gitu untuk dibantu dan dalam segi peningkatan kapasitas gitu ya, untuk meningkatkan budidaya gitu ya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung gitu sih. Nah, dan walaupun Jala ini memang fokusnya ke teknologi, kita tuh juga ada inisiatif-inisiatif atau kegiatan-kegiatan yang memang untuk mengakomodir kebutuhan tersebut pada pembudidaya skala kecil di Indonesia. Nah, salah satunya memang ada kegiatan-kegiatan yang kita fokus ke dalam pembangunan kapasitas pembudidaya tersebut gitu ya, dari manusianya. Jadi kita memang ada kelas-kelas juga gitu untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan budidaya yang relevan dengan aktivitas budidaya yang sedang mereka jalankan gitu. Dan tujuannya ya balik lagi gitu untuk peningkatan produksi dari budidaya tersebut kayak gitu sih. Tidak hanya itu saja, kita juga ada pemanfaatan teknologi ya. Jadi membuat pembudidaya skala kecil ini memang melek teknologi sehingga mereka itu juga fasih gitu atau familiar nih menggunakan teknologi yang kalau di sini konteksnya mungkin yang ada di budidaya udang gitu ya. Gitu. Nah, kita bantu untuk pengenalan hal-hal seperti itu gitu. Jadi harapannya pembudidaya skala kecil kita yang dominan ini nantinya itu bisa memenuhi atau bisa mencapai angka standar atau maksimal dari budidaya udang gitu. Jadi kan itu bisa mendongkrak produksi budidaya udang nasional kan gitu. Jadi nggak cuma dari yang gede-gede aja nih yang aktif gitu ya, yang eksis, tapi juga pembudidaya skala kecil kita juga bisa eksis gitu. Oke, berarti tadi kan kita dari Jala itu sendiri kan sudah memberikan sosialisasi ya terkait pemanfaatan teknologi gitu ya kepada petambak-petambak kecil itu sendiri. Kalau dari petambak-petambak skala kecil ini sendiri, gimana sih antusiasme mereka terkait dengan pemanfaatan teknologi? Apakah sangat bisa menerima secara terbuka atau mungkin perlu sosialisasi lebih lanjut gitu ya terkait dengan pemanfaatan teknologi? Iya, jadi kalau berbicara soal antusiasme sebenarnya ya kalau untuk pembudidaya kita itu memang masih cukup sulit gitu ya, mungkin bahasanya bukan cukup sulit ya. Tantangannya mungkin ada gitu ya, lebih besar mungkin ya, karena memang untuk pembudidaya skala kecil ini memang kan dari dulu tidak pernah menggunakan teknologi ya, beliau kayak gitu. Begitu kita perkenalkan dengan teknologi itu membutuhkan waktu yang membutuhkan waktu yang lumayan gitu untuk kita memperkenalkan sampai beliau ini bisa menggunakan secara aktif kayak gitu. Itu memang tapi secara antusiasme nggak sedikit juga kok ada cerita-cerita lucu gitu ya terkait pembudidaya yang memang kita perkenalkan sama teknologi itu beliau tuh langsung aktif dan langsung mau gitu. Bahkan ada salah satu petambak kita di Banyuwangi, masih di Banyuwangi ya karena lumayan lama tuh saya di sana kurang lebih 1,5 tahun. Itu pembudidaya ini ketika kita datang dan memperkenalkan teknologi gitu ya,
pembudidayanya pertamanya tuh pakai handphone jadul yang handphone center itu loh. Jadi memang belum ada kamera, cuma bisa buat nelpon sama SMS kan. Nah pas kita datang dan memperkenalkan, oh ini kita mau ngelatih bapak-bapak atau belajar bareng sama bapak-bapak untuk menggunakan teknologi. Nah si bapak ini langsung membeli HP Android gitu kan. Jadi pas ngeliat itu kita juga makin seneng gitu ya, jadi makin semangat juga buat ngajarin atau ngebantuin pembudidaya tersebut gitu. Jadi memang langsung diganti dan beliau ini langsung aktif menggunakan HP-nya tersebut untuk monitoring budidaya gitu. Ya, terima kasih Mbak Christine atas insight-insightnya. Sama-sama. Menarik banget nih buat para master di sana dan dimanapun master berada. Semoga insight dari Mbak Christine Kombong ini bisa bermanfaat untuk para master ya. Mungkin terakhir nih Mbak Christine punya pesan-pesan nggak buat para komunitas petambak nih, terkhusus para komunitas petambak yang pernah berhubungan langsung dengan Mbak Christine, bertemu langsung dengan Mbak Christine, berkomunikasi dan sebagainya. Oke, mungkin kalau dari saya yang memang belum terlalu lama pengalaman di industri udang gitu ya. Nah, menurut saya komunitas itu penting gitu untuk petambak udang atau pembudidaya udang di Indonesia gitu. Terlebih memang lebih banyak benefit atau keuntungan yang ditawarkan ketika kita join di komunitas atau bergabung dalam komunitas. Tantangannya itu bisa kita bahas dalam berdiskusi, kemudian kita juga tidak memikirkan sendiri gitu ya. Jadi ada teman-teman yang juga membantu untuk memikirkan dan memberikan solusi, dan sampai kepada hal itu pun bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah seperti itu ya. Jadi kita juga bisa memberikan aspirasi-aspirasi melalui kelompok ataupun forum-forum pembudidaya gitu. Jadi mungkin kalau pesan-pesannya, harapannya mungkin ya, lebih ke harapannya pembudidaya di Indonesia itu bisa lebih solid lagi dalam kelompok gitu sih, agar budidayanya bisa lancar dan memenuhi untuk peningkatan produktivitas gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Christine atas insight-nya yang sangat menarik. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mau berkunjung menjadi tamu podcast kali ini ya. Thank you juga. Baik, Master, itu saja. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di kuota selanjutnya.